Muhsin ya untuk mengisi kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini dan berbicara tentang varian baru Omikron. Varian baru Omikron ini dalam sesi opini publik Lintas Makassar pagi tadi ini sudah menjadi masyarakat sudah paham ya bahwa ada varian baru Omikron yaitu BA4 dan juga BA5. Nah, kasus varian baru Omikron di Indonesia ya ditemukan di beberapa daerah di tanah air dan ini mengundang kewaspadaan ya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Saya kutip dari CNBC Indonesia, temuan awal Omikron subvarian BA4 dan juga BA5. Ini informasinya mulai beredar pada 14 Juni 2022 sekitar 6 hari yang lalu ya. Subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 dilaporkan ditemukan di Indonesia dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan soal temuan awal kedua subvarian tersebut. Subvarian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada tahun ini, kemudian WHO menyatakan BA4 dan juga BA5 sebagai varian of concern atau VOC pada 12 Mei 2022 yang lalu. Penularannya cukup masif, ini menyebabkan kenaikan kasus di negara lain ya. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Wahyudi Muhsin, Humas ID Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Oh ya, mohon maaf ya dengan Pak Dr. Yusuf, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dr. Yusuf ini selaku Sekretaris Dinas Kadinkes ya Kabupaten Bone berbicara tentang varian BA4 dan juga BA5. Ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk mengantisipasi merebaknya varian ini di daerah Bone? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Kabupaten Bone perlu kami sampaikan situasi perkembangan COVID-19 sampai saat ini bahwa setelah kami sejak tanggal 12 April 2022 tidak ada kasus konfirmasi, ternyata tanggal 16 Juni kemarin kami mendapatkan satu kasus konfirmasi yang sementara kami rawat di Rumah Sakit Tendriawaru saat ini. Nah, walaupun demikian, untuk menentukan variannya apakah masuk dalam kelompok varian baru ini BA4 atau BA5, kami belum bisa memastikan karena untuk itu memerlukan pemeriksaan spesifik yaitu genome sequencing. Nah, tetapi terlepas dari mau varian apa yang beredar di Bone, kami tentu masih meyakini bahwa bagaimana mengantisipasi virus COVID-19 ini dengan cara masih seperti yang dulu, bahwa mengedepankan protokol kesehatan, terutama yang pakai masker itu, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya itu, dan terlebih sekarang ini bagaimana kita meningkatkan imunitas dengan menyukseskan vaksinasi COVID-19. Oke, tingkat vaksinasi 1, 2 dan booster di Kabupaten Bone sendiri perkembangannya seperti bagaimana Pak Dr. Yusuf? Ya, vaksinasi kita ini sekarang ini kan masih cukup relatif masih tidak terlalu maksimal. Dosis satunya baru 85%. Ya, dan yang mengkhawatirkan ini ada kesenjangan dosis 1 dan dosis 2 yang masih cukup besar, sekitar 20% lebih. Ini yang kita akan terus menjadi pekerjaan. Nah, demikian juga dengan booster yang masih rendah. Nah, ini saya kira kontraproduktif dengan perilaku masyarakat kita sekarang ini karena ada kecenderungan ini menganggap COVID-19 itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Di mana-mana aktivitas seperti biasa. Kami dari jajaran Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa COVID ini belum selesai dan yang paling gampang terukur untuk penerapan protokol kesehatan adalah menggunakan masker. Itu yang paling penting. Karena kalau cuci tangan, jaga jarak sudah sangat susah dikendalikan saat ini. Oke, berbicara tentang vaksinasi, jadi salah satu benteng kita untuk menimbulkan herd immunity itu adalah dengan vaksin tadi ya, Pak Dokter ya.
Nah, untuk Ya, vaksinasi sendiri kan untuk dewasa itu 1, 2 dan booster ya. ya, Kemudian untuk yang anak-anak ini apakah cukup bagus perkembangannya di Bone, Pak? ya. Anak-anak khususnya yang 6 sampai 11 tahun juga ini hampir 50%. 50%. Oke. Hampir 50% capaiannya. Alhamdulillah sudah cukup baik. Tetapi walaupun demikian, kita sangat mengkhawatirkan sebenarnya walaupun di dalam rilis Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil riset bersama dengan Universitas Indonesia bahwa rata sekarang ini masyarakat Indonesia kan sudah mengalami yang namanya super immunity. Oh, Ya, dengan angka 86% lebih. Dalam iya. artian bahwa diasumsikan masyarakat kita ini sudah terpapar COVID-19 baik secara alamiah maupun yang diberikan kekebalan melalui dengan vaksinasi. Vaksinasi. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah kita ini di Indonesia kan pemberian vaksinasi ini kan tidak merata di semua kelompok umur. Iya. Ya, seperti yang sampaikan tadi bahwa angka untuk lansia berbeda, umur yang produktif berbeda, anak-anak kita berbeda. Kenapa demikian? Karena memang vaksinasi kita kan secara bertahap. Ya, Iya. melihat izin penggunaan vaksin yang bertahap untuk kelompok umur, demikian juga keterbatasan ketersediaan vaksin kita di saat itu. Nah, oleh karena itu ini yang mengkhawatirkan seperti kemarin di saat perpindahan usia masuk sekolah dari SD ke SMP, ini yang kami sampaikan dengan tegas kepada sekolah-sekolah kita di SMP bahwa keadaan kita, vaksinasi kita di umur 6 tahun sampai 11 masih rendah. Artinya ada potensi anak-anak kita yang vaksinasinya masih rendah dari SD akan berpindah ke SMP yang bergabung dengan vaksinasi yang cukup baik. Nah, tetapi ini yang harus kita dorong supaya mereka semua memiliki vaksinasi yang merata. Sehingga ketika dia masuk ke usia SMP tadi, diterima di sekolah tersebut, bagaimana dipastikan juga bisa mendapatkan vaksinasi yang lebih. Oke, Pak Dokter, ini kalau ingat-ingat ya hari ini kan pendaftaran online ya, serentak ya seluruh Sulawesi Selatan ini untuk PPDB. Apakah Iya. di pendaftaran online ini juga menjadi prasyarat bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi untuk sudah memenuhi vaksinasi 1 dan 2 ya untuk anak-anak? Khusus di Kabupaten Bone, kami tidak memberlakukan sebagai syarat untuk pendaftaran peserta didik baru. Tetapi kami menghimbau kepada sekolah-sekolah yang menerima siswa baru agar menyertakan dengan data-data vaksinasi anaknya. Nanti pada waktunya kita akan dorong komunikasi dengan orang tuanya untuk mereka juga mendapatkan vaksinasi di sekolah yang baru ini. Oke, akan dilengkapi tentunya ya. Nah, ini kita bergeser lagi ke perilaku masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan ya bahwa boleh lepas masker di luar ruangan, itu pun dengan persyaratan bahwa tidak ada kerumunan, kemudian juga dalam kondisi badan yang sehat ya. Ini masyarakat serta-merta menganggap bahwa wah ini COVID-19 sudah selesai nih ya, kita masuk ke apalagi didengung-dengungkan masuk masa endemik ya. Nah, menurut Pak Dr. Yusuf, kira-kira apa yang bisa membuat masyarakat kita itu tetap sadar untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak agar tidak terjadi penyebaran varian baru dari Omikron ini, Pak Dokter? Iya. Sebagian masyarakat kita ini kan sedangkan dipaksa-paksa dengan aturan yang ketat tetap melanggar. Apalagi kalau sudah diberikan kelonggaran memang demikian rupa. Iya. Nah, tetapi kita pahami pesan Bapak Presiden sebenarnya lebih kepada bagaimana meyakinkan masyarakat kita di Indonesia secara psikis bahwa kita tidak perlu lagi terlalu khawatir dengan COVID-19 ini tahun 2022. Iya. Karena kita ingin aktivitas bisa berjalan normal kembali, tetapi selama 2 tahun lebih itu kita menganggap pembelajaran, pelatihan, pendidikan tentang COVID ini sudah cukup ya untuk membuat kita sama-sama sadar bagaimana sih menghadapi COVID ini. Kan itu harapannya Pak Presiden. Iya. Nah, tetapi kan lucunya kita ini sebagai masyarakat ya seolah-olah memang bahwa COVID ini dianggap membatasi segala macam dan itu hanya dari sisi pemerintah. Padahal ini harus ada kesadaran dari masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada cara lain memang untuk terhindar dari COVID ini karena sekali lagi COVID ini kan tidak akan berakhir sepenuhnya. Pasti dalam masa pandemi menjadi endemis, COVID ini kan selalu ada.
Nah, apa yang kita harapkan bahwa masyarakat semua punya pengetahuan, punya kesadaran, punya perilaku bagaimana menghadapi COVID yang waktu pandemi kemarin. Dan itu diterapkan saat ini. Contoh misalnya ketika musim flu datang, kita harus sadar, wah ini lagi musim flu, siapa tahu flu COVID, mari kita pakai masker, ya jaga jarak dengan teman-teman sekantor, ya rajin cuci tangan, kan begitu. Nah, ini yang mau dibangun ke depan. Sama halnya kita menghadapi penyakit demam berdarah di musim penghujan. Apa yang kita lakukan? Oh, penampungan air ditutup, ya genangan-genangan air dihilangkan, kan seperti itu. Ya sama dengan COVID ini. Sehingga pesan Bapak Presiden itu kan adalah bagaimana membuat semangat kita secara psikis, bagaimana kita bisa bangkit kembali. Tetapi jangan lupa protokol kesehatan itu harus mendarah daging di tubuh ini. Oke, protokol kesehatan dan pola hidup sehat ya, karena kan ya pola hidup sehat tentu, ya pola hidup sehat. Salah satunya ya menimbulkan kekebalan tubuh kita ini dengan gizi yang baik, ya olahraga jangan lupa ya. Pemerintah olahraga yang cukup. Iya. Seperti itu. Baik, Pak Dr. Yusuf, mungkin nggak nanti kalau misalnya pada level tertentu nih ya, masyarakat misalnya tetap pada pola-pola yang ada sekarang, supaya tetap bisa dan mau memakai masker walaupun terpaksa, nantinya kita minta sama pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan perda ya, wajib masker untuk dalam ruangan dan ketika dalam kerumunan, mungkin seperti itu. Memungkinkan tidak kita mengajukan itu ke pemerintah? Iya, dalam kondisi tertentu saya setuju, karena memang untuk kondisi tertentu memang masyarakat kita harus sedikit dipaksa baru bisa ikut aturan. Ya, maksud saya bahwa seperti misalnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas publik, misalnya dipersyaratkan bagaimana ada peduli lindungi. Dan saya kira banyak hal yang sangat positif kita dapatkan di masa pandemi kemarin. Seperti misalnya ketika anak-anak kita akan memasuki sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sekalian dipersyaratkan saja. Ya, tetapi sekali lagi ini harus sifatnya nasional, supaya jangan terjadi perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, kemudian misalnya vaksinasi umum yang rutin juga dipersyaratkan apakah dia lengkap atau tidak imunisasinya seperti ini. Ya, saya kira pengalaman pandemi kemarin banyak yang bisa kita petik, hasilnya yang positif bisa kita gunakan saat ini. Nah, kalau terkait aturan-aturan, perda dan sebagainya ya sangat memungkinkan. Kenapa? Karena ya masyarakat kita kalau tidak ada sedikit paksaan ya begitulah. Ya. Tidak jadinya nggak waspada gitu ya kalau belum ada aturan-aturannya. Kurang waspada. Oke. Pak Yusuf, Pak Dr. Yusuf, kalau untuk kan baru-baru ini bulan imunisasi atau masih berjalan ya bulan imunisasi anak nasional? Ya, bulan imunisasi anak nasional tetap berjalan. Ini kan bagian dari akibatnya kita terdampak COVID kemarin, bahwa kita tidak ingin imunisasi rutin kita itu ada yang tertinggal. Dan nyatanya kan memang ada yang tertinggal. Kenapa? Karena posyandu beberapa lama tutup, kegiatan-kegiatan imunisasi rutin yang ada di masyarakat berapa lama ada jeda. Nah, ini yang kita kejar. Kita tidak mau COVID selesai hanya salah satu saja jenis penyakit, tetapi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya itu tertinggalkan, seperti TB, polio, difteri, tetanus dan sebagainya tertinggalkan. Kita tidak mau. Measles, rubella. Inilah yang kita kejar. Dan bagaimanapun juga, ini juga menjadi tantangan teman-teman petugas kesehatan di bawah, karena secara terkait penerimaan vaksinasi COVID terbawa-bawa juga ke vaksinasi Dian ini. Betul. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi perhatian bagi masyarakat ya untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap bergaya hidup sehat, dan tentunya ini semua bisa menghindari kita dari penyebaran varian baru dari COVID-19 ini. Pak Dr. Yusuf, terima kasih waktunya pagi hari ini, Pak. Terima kasih, RRI. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar demikian kebersamaan kami dengan Bapak Dr. Yusuf selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dan memang untuk wilayah Bone sendiri vaksinasi di sana itu belum terlalu maksimal. Untuk vaksinasi tahap 1 belum sampai baru mencapai sekitar 80%, sementara untuk vaksinasi anak itu hampir 50%. Sementara untuk Indonesia secara keseluruhan
bisa dikatakan sudah mencapai super immunity karena sudah sekitar lebih dari 86% ya untuk vaksinasi atau terpapar COVID-19 baik melalui penyakitnya langsung atau dengan melalui vaksinasi. Kita di Indonesia sudah 86%. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan narasumber yang lainnya, masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku. Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci. Dalam sanubari, semaraknya dalam hati ini seakan tiada usai beranjak. Asmaraku, asmaramu, tiada mungkin kan berpisah walau badai datang padaku. Yakinlah dirimu, sungguh kasih demi Tuhan aku akan selalu menyayangi dirimu. Sungguh kasih, percayalah sayang akan tulusnya cintaku kepadamu. Kita pasti kan selalu bersama sehidup semati. Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku. Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci. Dalam sanubari, sungguh kasih demi Tuhan aku akan selalu menyayangi dirimu. Sungguh kasih, percayalah sayang akan tulusnya cintaku kepadamu. Kita pasti kan selalu bersama sehidup semati.
Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Aja nari lele, kayak cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Lilin kecil, sinarmu pancarkan harapan. Jangan kau hilang, jangan kau pergi. Temani aku yang sedih dan sepi. Air mata jatuh, basahi pelangi. Pupus warnamu di masa yang indah. Menepilah cinta saat tak ingin ku dekati. Takkan teringkari. Masa ini kan ku lalui. Takkan pernah sesal ini. Menghentikan langkah-langkahku. Menghentikan langkah-langkahku lagi. Berjuta rintangan ku hadapi, merah putih ku tata. Masa remaja, masa yang indah, penuh cerita, penuh janji. Takkan teringkari. Masa ini kan ku lalui. Takkan pernah sesal ini. Menghentikan langkah-langkahku.
Lintas Makassar Pagi. Ada yang bilang gila, aku nggak peduli. Ada yang bilang jelek, juga nggak peduli. Ada yang bilang nakal, aku nggak peduli. Ada yang bilang kampung, juga nggak peduli. Ada yang fitnah aku nggak peduli. Ada yang mencibirku, juga nggak peduli. Ada yang benci aku, tambah nggak peduli. Ada yang cinta aku, oh baru ku peduli. Hidup sudah susah, jangan bikin runyam. Kita santai saja. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Ada yang bilang tolol, aku nggak peduli. Ada yang bilang norak, juga nggak peduli. Ada yang benci aku, tambah nggak peduli. Ada yang cinta aku, oh baru ku peduli. Hidup sudah susah, jangan bikin runyam. Kita santai saja. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Kita peduli, orang mau bilang apa saja. Kita peduli, tak peduli. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Ku kayuh ringan sepeda di pagi yang cerah. Burung-burung bernyanyi di atas kepala, menyambut hari dengan suasana ceria. Hati pun bernyanyi, mengiringi kupu menari. Ku kayuh ringan sepeda di pagi yang cerah.
tak terhingga untukmu dan untuk diriku ku persembahkan cinta. Kini tiba saatnya diriku berlutut di hadapanmu, memohon dirimu untuk jadi pendampingku, temaniku di seluruh sisa hidupku. Hey, hey. Ta-da-da. Oh. Engkau berikan bahagia yang tak terhingga untukmu dan untuk diriku ku persembahkan cinta. Terima cinta suciku, wahai belahan jiwaku. Kita kan selalu ada dalam romantika dunia. Kita kan abadi selamanya. Oh, oh. Temaniku di seluruh sisa hidupku. Kini tiba saatnya diriku berlutut di hadapanmu, memohon dirimu untuk jadi pendampingku. Wow, kini tiba saatnya diriku berlutut di hadapanmu, memohon dirimu untuk jadi pendampingku. Oh, oh. Temani diriku selalu. Oh yeah, temaniku di seluruh sisa hidupku. Yeah, yeah, wow, wow. Do-do-do, do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. Oh, oh, hey. Oh, no, no. Ba-da-da-da-da-da-da. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia.
Mary sempat menjadi asisten Nicolaas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Kamu benar-benar mau berangkat, Nduk? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti? Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban. Terus, nanti hidup di sana bagaimana? Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. FM Pro 1 LNI Makassar. Kanal Inspirasi. Pretty as can be. No one knows her name.
Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar Pagi. Untuk edisi hari ini hanya satu narasumber yang bisa kami wawancarai seputar varian baru dari COVID-19 yaitu Omikron BA4 dan juga Omikron BA5. Insya Allah kita akan jumpai Anda pada edisi Lintas Makassar Pagi besok dengan topik yang berbeda. Saya Meilani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyummu juwita. Kalau ada yang tak suka, mungkin sedang goblok. Engkau baik, engkau cantik, kau wanita aku cinta. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab pantas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis. Wajar saja kalau ku ganggu, sampai kapanpun ku rindu. Lepaskan tawamu nona, agar tak murung dunia. Pendengar Pulau 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Lintas Makassar Siang. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
birahi tanpa henti, tampak tidak sehati, tapi hati sebenarnya ingin mendekati. Bila kau benar benci, mengapa tak berhenti mendekati? Seolah ingin bermain hati. Sementara apabila begitulah adanya, bagaimana jika cinta datang di antara dua remaja, dua cerita yang berbeda, yang sepertinya jatuh cinta tanpa sengaja. Ini kisah asmara dua remaja, dua cerita. Kurangkai kata-kata untuk mulai bicara tentang cinta, tapi bagimu gurau semata. Sementara apabila begitulah adanya, bagaimana jika cinta datang di antara dua remaja, dua cerita yang berbeda, yang sepertinya jatuh cinta tanpa sengaja. Bagaimana jadinya bila asmara menjadi sebuah tanda tanya yang ada. Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Lintas Makassar siang kami hadirkan hingga jelang pukul 15 sore hari nanti. Dan di awal kebersamaan kita, kami akan menghadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan, sementara akan dipandu oleh rekan kami, Alpianus Baka. Baik, sebelum menghadirkan informasi tersebut, kita simak dulu satu informasi berikut ini. Yang sepertinya Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA kok. Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih? Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekadar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia?
Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. FM Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Ku tahu arah, ku tahu langkah kemana hati menuju. Tak bisa pindah ke lain hati. Takdir sudah memilih. Terlanjur terikat semua jiwa, raga, hati dan jantung. Terlanjur terikat erat di kamu, Nona. Sayang, kau paling terindah, sama indah dengan Pulau Sumba, Nona. Tak ada yang bisa tiru caraku untuk buatmu bahagia. Sayang, kau jangan ragu, pantai Raja Ampat jadi saksi. Laut Bandaku seberangi, buktikan kesungguhan cinta.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar, dimanapun Anda berada. Saya Alfian, senang sekali bisa bersama menemani Anda pagi ini kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bone, ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Bapak Asman Sulaiman, ya. Nah, besok ini berhubungan dengan Hari Krida Pertanian. Apa saja kegiatannya dalam rangka menyambut Hari Krida Pertanian ini di Kabupaten Bone? Saya sudah tersambung dengan Pak Kadis Ketapang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Ya, bismillah. Selamat pagi Pak Alfian di studio, Pak. Dari studio RRI. Ya, dengan Alfian di studio Pak Asman. Alhamdulillah saya dalam keadaan kondisi sehat. Baik. Saya bersama pemerintah Kabupaten Bone mewakili Bapak Bupati. Siap. Saya bersama Haji Andi Asman Sulaiman SOS NM sebagai Kadis Pangan Hortikultura dan Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan, atau dengan organisasi yang lalu itu Dinas Pertanian Kabupaten Bone. Menyampaikan terima kasih atas adanya komunikasi via telepon untuk memberikan salam hormat untuk kami dari Kabupaten Bone. Baik. Ya, malam ini, ya Pak. Baik, Pak Haji Asman, kita tahu bahwa besok ini diperingati sebagai Hari Krida Pertanian, ya. Sebuah momentum bagaimana ini mensyukuri atas segala nikmat, rahmat dan berkat yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, termasuk petani yang berada di Kabupaten Bone, ya, atas limpahan pertanian, hasil-hasil pertanian. Nah, tentunya apakah dalam hal ini dinas sendiri punya kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menyambut Hari Krida Pertanian ini, Pak Haji Andi Asman? Tentunya untuk menyambut Hari Krida tersebut itu kami mengapresiasi seluruh pahlawan petani yang ada di Bone. Usaha untuk petani yang masih eksis dari tahun ke tahun, meskipun di tahun ketiga terakhir ini kita dilanda pandemi COVID, tapi petani masih eksis untuk mempertahankan nilai produksi yang sangat menonjol untuk bisa berperan aktif untuk mempengaruhi besar terhadap isi ketersediaan pangan di Kabupaten Bone. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi masih mampu untuk mengambil bagian bagaimana bisa hidup bertahan dengan melihat kondisi Bone yang merupakan lumbung pangan sejauh ini. Maka kami memberikan suatu apresiasi melalui binaan atau motivasi dari Bapak Bupati Bone untuk seluruh kami jajaran Kabupaten Bone bersama seluruh masyarakat, mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi hal perjuangan untuk bagaimana bisa mempertahankan atau tetap eksis di pertumbuhan ekonomi ini di masa pandemik sampai pasca pandemik. Dalam hari ini dengan menjelang Hari Krida tersebut, kami memberikan penghargaan penuh kepada seluruh petani kali ini sebagai pahlawan pangan, kemudian kepada seluruh aparatur baik dari kami dari pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh sektor yang ada, tentu bahu-membahu untuk bagaimana membantu pembangunan pertanian di sektor pangan, pembangunan pemerintah di sektor pertanian untuk bisa dapat mencukupi dan bagaimana mensupport seluruh hal yang menjadi prestasi petani di seluruh Bone ini tetap masih kondisi aman, dan utamanya intervensi pemerintah untuk bagaimana menjaga ketersediaan pangan di seluruh sektor lapisan masyarakat, utamanya di daerah akses rawan pangan sampai ke aman pangan. Jadi
tahan pangan maksud saya, mulai dari sektor pangan sampai ke tahan pangan, diwujudkan menjadi daerah tahan pangan untuk tetap tahan di mana kondisi yang begitu kita lihat secara bersama atau merasakan secara bersama benturan pengaruh global yang ada, pembangunan ekonomi yang tetap masih terjaga di Kabupaten Bone ini. Ya. Nah, Pak Kadis, saya, mungkin ada lagi yang harus bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Kadis, upaya apa, bentuk intervensi apa begitu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk dapat mempertahankan eksistensi begitu pertanian yang ada di Kabupaten Bone ini? Ini intervensi pertama itu bagaimana menjaga adanya kakting seluruh lembaga petani di sisi lumbung pangan masyarakat terjaga, di mana diakses di pendistribusian pangan tetap terjaga. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana memacu pembangunan ekonomi di sektor seluruh bidang, baik tanaman pangan, baik di sarana dan prasarana, kemudian dari hortikultura dan perkebunan maupun dari ketahanan pangan dan peternakan, dalam sinergitas untuk keterpaduan dan terintegrasi untuk sama lain untuk mau membangun bagaimana komunikasi kami tetap terjaga, utamanya yang orasi kami di Bone yang dapat berpengaruh tinggi untuk kita bersama-sama mengintervensi dan menjaga seluruh yang menjadi daerah yang menjadikan sebagai prioritas utama kita untuk bisa menjaga agar bisa tetap masih dalam visi pangan yang aman, distribusi yang aman, dan pola makro aman, itu Pak. Ya, Kabupaten Bone kalau nggak salah ini menjadi salah satu daerah lumbung pangan juga begitu, ya, mungkin khusus untuk wilayah Bosowasi begitu. Iya. Lalu bagaimana kemudian untuk bisa mempertahankan predikat tersebut? Bagaimana supaya kami, kami selaku Kadis Pertanian yang baru di Bone, baru berumur 6 bulan ini, Bapak sebelumnya kami Kadis Pangan, tentu kami di produsen OPD organisasi ini tentu beberapa hal yang dilakukan. Pertama itu bagaimana mempertahankan produksi yang ada sampai masuk di setiap tahun berjalan itu di sebesar kami pernah mendapatkan penghargaan terbaik di posisi 5 besar, kami juga posisi 7 besar dan seterusnya. Nah, hari ini sebagai ekstra lakukan untuk bisa menjaga lumbung pangan ini tentu harus pertama itu hanya ketersediaan pangan baik di pemerintah maupun di masyarakat. Tentu di masyarakat itu adanya pola yang tradisional yang lama yang kami lakukan seperti adanya budaya mataro, itu satu. Dan yang kedua ada ekstra kegiatan yang masyarakat kami hadapi bersama, yaitu adanya kegiatan IP 400, yaitu bagaimana bisa masyarakat menanam 4 kali setahun. IP 4 Pak ya? Setahun dalam setahunnya, ya itu. IP 4 berarti IP 4 sudah diterapkan di Bone begitu? Sudah Pak, kami sudah melakukan uji coba sebanyak 300 3.300 hektar. 3.300 hektar untuk penerapan IP 4. IP 400. IP 400, mohon maaf ya. 4 kali ya Pak, 400. Jadi ini diharapkan kepada seluruh masyarakat agar bisa menjadi budaya, agar nanti secara bulan berjalan tetap berproduksi. Jadi nilai pendapatan petani ada dan sarapan kerja yang luar biasa. Kami akan merencanakan di tahun depan untuk lebih banyak lagi dari 3.000 hektar menjadi seluruh irigasi di Kabupaten Bone. Itu rencana kami Pak. Oke. Untuk mendukung, Pak Kadis, untuk mendukung itu bagaimana dengan dukungan infrastruktur yang ada begitu, termasuk tentunya ini masalah irigasi pengairan kan yang harus senantiasa berkesinambungan begitu. Nah, apakah pertanyaannya apakah ini sudah terpenuhi begitu? Bendungan di Bone ini sudah jadi begitu, Pak? Sudah beroperasi gitu. Pak. Ya, Pak. Meskipun kami tapi harus kami bagaimana upaya untuk bisa memberdayakan seluruh hal. Kami harus mandiri dalam artian itu mandiri dalam artian bagaimana bisa menjawab seluruh tantangan. Jadi kami harus
melihat kondisi yang ada menjadi bahan evaluasi kendala kami, dan selanjutnya yang kami harus berdan, kemudian sinergitas terhadap kolaborasi yang harus ada. Jadi mulai dari tingkat dana desa yang harus kami berdayakan bersama, kemudian dana kabupaten JIP untuk melihat kondisi yang ada, di mana letak kendala tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana disebarui anggaran di luar Kabupaten Bone seperti provinsi dan pusat. Ini hal yang menjadi bahan evaluasi kami bersama untuk melihat bagaimana menjawab seluruh kendala yang tadi pengaruh besar terhadap kami, sehingga ke-3.000 yang menjadi sampel ini, menjadi contoh ini, untuk bisa terjawab di 42.000 hektar untuk isi di Bone tentunya. Tentu kami melihat bahwa kami harus mengklaster nanti yang mana harus kami ada titik penguatan, yang mana harus kami rekomendasi untuk tanaman jenis lainnya. Baik. Itu, ya, Pak. Semoga sukses bisa menuju sampai 40.000 hektar untuk IP 400-nya begitu Pak ya. Pak. Luar biasa kalau bisa ini terwujud, berarti Bone mungkin akan menjadi daerah yang surplus beras nih Pak. Baik, insya Allah. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat untuk seluruh petani yang berada di Kabupaten Bone. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar bersama kita pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Saya Alfian pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Aku tak tahu yang ku rasakan kini saat ku tahu kau telah dengannya. Benarkah kini kau telah lupakanku karena terlihat seperti itu. Ku akui kini aku terluka, dia mampu membuatmu bahagia. Aku tahu kisah kita tinggal cerita. Ku kan mencoba untuk bahagia, meski tak rela kau kini tak bahagia dengan dirinya. Senyuman itu senyumanmu yang ku pikir hanya untukku, kini tak lagi. Dia telah memenuhi ruang hatimu.
tak rela kau kini tak bahagia dengan dirinya. Coba bahagia meski tak rela dengan diri kau kini tak bahagia dengan dirinya. Semua itu kini tak lagi, dia telah memenuhi ruang hatimu. Aku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di Lintas Makassar Siang bersama Irsan Lipit menemani Anda setelah tadi ada rekan kami Alfianus Baka yang menemani Anda di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Berikutnya ada Irsan yang akan memberikan Anda musik dan juga informasi selama 30 menit ke depan. Banyak musik-musik yang akan Irsan putarkan untuk Anda dan juga informasi-informasi menarik. Anda jangan kemana-mana, terus dengarkan kami di 94,4 Pro 1, Kanal Inspirasi. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So cry tonight, but don't you let go of my hand. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So cry tonight, but don't you let go of my hand.
terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau? Kak. Janganlah, Kak. Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sedikitlah dulu kawan sebelum bibir berucap katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. Mendengar Pro 1 bersama Irsan Lipit kembali menemani Anda, musik dan informasi, dan ini adalah musik informasi pertama untuk Anda.
Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB pendengar tingkat SMA atau jalur boarding school dan SMK jalur afirmasi. Pendaftarannya untuk perpindahan orang tua atau wali itu resmi dibuka hari ini 20 Juni 2022. Dilaporkan oleh rekan kami Iin Nur Fahraini. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkatan SMA, SMK, dan sederajat resmi dimulai hari ini, Senin 20 Juni hingga 22 Juni, di mana akan dimulai pendaftaran untuk SMA jalur boarding school dan SMK jalur afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, jalur anak guru, jalur Dudi Mitra SMK, dan jalur prestasi non-akademik. Di mana setelah pendaftaran, verifikasi dan validasi data dilakukan mulai 20 hingga 23 Juni yang akan dilanjutkan nantinya dengan pengumuman pada 24 Juni dan pendaftaran ulang 24 hingga 25 Juni. Dibukanya lebih dulu pendaftaran untuk SMK karena Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel ingin mengubah stigma di masyarakat terkait SMK yang dianggap dinomor-duakan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad saat dikonfirmasi RRI. Setiawan menyatakan saat ini membuka lebih dulu pendaftaran SMK, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah diinginkan. Nah, SMK karena kita mau bahwa pesan bahwa SMK selama ini nomor 2, nah kita hilangkan. Jadi kita buka dulu SMK seluas-luasnya masyarakat yang mengakses pendidikan vokasi kita. Setiawan menyatakan setelah SMK baru kemudian SMA untuk pendaftaran di 27 Juni dengan beberapa jalur yang telah ditentukan. Dan yang terakhir untuk jalur sonasi pada 4 hingga 6 Juli mendatang untuk SMA dan tes kompetensi untuk SMK. Sedangkan pendaftaran khusus sekolah yang masuk remote area, di mana akses internet susah didapatkan akan dilakukan secara offline, termasuk SLB yang berada di bawah naungan Disdik Sulsel. Untuk jalur boarding school, ada 7 sekolah dibuka yaitu SMA Negeri 17 Makassar, SMA Negeri 13 Pangkep, SMA Negeri 5 Parepare, SMA Negeri 5 Goa, SMA Negeri 6 Baru, SMA Negeri 11 Pindrang, dan SMA 11 Pangkep. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda, terutama mungkin ada anak Anda atau keluarga Anda, cucu atau mungkin keponakan Anda yang ingin mendaftar untuk tingkat SMA atau mungkin sederajat, Anda sudah bisa memulai untuk hari ini. Bersama Ersan Lipit terus menemani Anda. Are you ready? Menatap matahari di langit biru, sungguh aku tak bisa melewati jalan berliku-liku. Benar aku tak bisa menyeberangi luas lautan biru. Diriku pun tak bisa. Tetapi jika kau jadi milikku, murah saja untukku. Bilang saja, bilang saja, aku tak ingin selalu memendam rasa ini untukmu selamanya. Bilang saja, bilang saja, semoga saja dirimu menerima cintaku, kasihku untukmu. Hari demi hari telah berlalu, ku lewati sendiri. Berputar begitu cepat sang waktu, sulit untuk dilalui. Malam sunyi berganti jadi siang, tetap saja sendiri. Tetapi jika kau jadi milikku, takkan sendiri lagi. Bilang saja, bilang saja, aku tak ingin selalu memendam rasa ini untukmu selamanya. Bilang saja, bilang saja, semoga saja dirimu menerima cintaku,
tak ingin selalu memendam rasa ini untukmu selamanya. Bilang saja, bilang saja. Semoga saja dirimu menerima cintaku, kasihku untukmu. Bilang saja, bilang saja. Bilang saja, aku tak ingin selalu memendam rasa ini untukmu selamanya. Bilang saja, bilang saja. Semoga saja dirimu menerima cintaku, kasihku untukmu. Menerima cintaku, kasihku untukmu.